Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri atas nama Muhammad Nurul Ihsan dengan NIM 221090350082 dari Prodi Teknik Mesin Universitas Pamulang Serang. Ingin memenuhi tugas material teknik. Di sini saya ingin menjelaskan sifat-sifat fisik dan mekanik dari material. Yang pertama itu logam. Pengertian logam. Logam adalah sebuah unsur kimia yang memiliki sifat yang kuat, liat, keras, dan mampu menghantarkan listrik atau energi panas. Logam juga memiliki titik cair yang tinggi. Selain itu, logam berasal dari biji logam dan untuk mendapatkannya dengan cara penambangan. Umumnya, hanya dilakukan dan dicari di dalam bumi baik yang murni ataupun yang memiliki campuran logam. Biji logam ditemukan dalam keadaan murni, contoh seperti emas, perak, platina. Selain itu, juga ada yang bercampur dengan unsur-unsur lain seperti karbon, sulfur, fosfor, silikon, tanah, dan pasir. Kata logam itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu matalon, yang berarti bahwa suatu unsur kimia yang siap bergabung menjadi ion. Kemudian, memiliki suatu ikatan logam dan dianggap sebuah logam mirip dengan kaiton yang ada di bawah elektron. Dalam penjelasan di atas, sudah kita ketahui bahwa logam adalah suatu unsur kimia yang keras dan dapat mencair pada titik didih yang sangat tinggi. Unsur-unsur logam yang banyak dikenal antara lain adalah logam, non-logam, dan semi-logam. Berikut adalah penjelasan mengenai unsur-unsur logam. Yang pertama, unsur logam. Pada unsur ini, material bahan bersifat sangat mengkilap dan mampu menjadi penghantar listrik dan panas yang baik. Untuk logam, umumnya akan berbentuk padat pada tekanan dan suhu yang normal kecuali menggunakan air raksa. Pada dasarnya, logam sangat mudah untuk ditempa. Hal ini yang memudahkan untuk dijadikan berbagai benda. Untuk jenis unsur logam seperti aluminium atau Al, besi Fe, emas Au, barium Ba, kalsium Ca, kalium K, kromium Cr, nikel N, natrium Na, mangan Mn, dan magnesium Mg. Yang kedua yaitu unsur non-logam. Pada unsur ini, logam tidak memiliki sedikit pun sifat logam. Kebanyakan unsur non-logam ini memiliki ciri fisik dan bentuk yang berbeda satu sama lainnya. Umumnya, unsur non-logam berbentuk gas seperti layaknya oksigen. Ada yang berwujud cair seperti bromin. Selain itu, ketika unsur non-logam berwujud padat, maka teksturnya getas dan keras. Untuk jenis unsur non-logam seperti oksigen, iodin, silikon, neon, nitrogen, karbon, klorin, helium, hidrogen, fosfor, fluorin, belerang, dan bromin. Yang ketiga yaitu unsur semi-logam. Tidak hanya ada unsur logam non-logam, satu unsur lainnya yaitu semi-logam. Unsur ini pada umumnya masih memiliki sedikit sifat logam yang dikenal dengan metaloid. Pada unsur ini biasanya memiliki sifat semikonduktor yang mana tidak dapat menghantarkan listrik pada suhu yang rendah, namun akan menjadi sangat baik apabila berada pada suhu yang lebih tinggi. Untuk jenis unsur semi-logam sendiri terdiri dari tellurium, polonium, antimon, germanium, arsen, silikon, dan boron. Sifat fisik yang terdapat pada logam. Yang pertama, memiliki tingkat kekuatan dan kekerasan berbeda. Tiap jenis logam umumnya memiliki tingkat kekerasan yang berbeda. Umumnya, kekerasannya dapat ditingkatkan dengan mencampur logam lainnya. Perlu diketahui bahwa logam dikenal sangat kuat, hanya saja tidak dengan air raksa. Yang kedua yaitu dapat dengan mudah untuk ditempa. Logam memiliki sifat mudah untuk dibentuk dengan cara ditempa dan diregangkan. Adanya sebuah elektron valensi membuat logam menjadi mudah bergerak dalam kristal. Sesuai dengan sifatnya, logam mampu ditempa menjadi lempeng tipis dan bila ditarik dapat juga untuk dibengkokkan. Yang ketiga yaitu menjadi sebuah konduktor listrik yang baik. Mampu menjadi penghantar daya listrik yang baik. Bila suatu logam dialirkan listrik elektronnya akan membawa suatu muatan valensi ke seluruh bagian logam.
sehingga mampu menimbulkan aliran listrik dalam logam. Yang keempat yaitu mampu menghantarkan panas. Elektron valensi yang bergerak bebas dapat menyebabkan logam menjadi penghantar panas yang baik. Apabila suatu jenis logam, satu sisinya dipanaskan, maka elektron yang ada akan menerima panas, sehingga mampu menyebabkan logam menjadi penghantar listrik. Semakin energi kinetiknya bertambah dan bergerak dengan cepat, maka akan semakin baik. Yang kelima yaitu bersifat mengkilap. Semua jenis logam tentunya akan mengkilap apabila terkena cahaya dalam permukaannya. Maka dari itu dalam masa ini maka sifat logam akan memancarkan kembali energi cahaya yang didapatnya dari gelombang tertentu. Yang keenam yaitu kerapatan relatif tinggi. Terkenal dengan kerapatan yang relatif tinggi, sifat logam yang dapat menentukan atau menunjukkan struktur logam. Sifat mekanik pada logam. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan merupakan sifat mekanik yang menjelaskan kemampuan logam dalam menerima tegangan tanpa mengalami patah. Jenis-jenis kekuatan juga dapat dikelompokkan berdasarkan jenis tegangan, yaitu tegangan tekan, tarik, dan geser. Yang kedua yaitu ketangguhan. Ketangguhan adalah sifat mekanik yang menandakan kemampuan logam dalam menyerap gaya yang diberikan secara tiba-tiba atau beban kejut atau impak. Yang ketiga yaitu kekakuan. Kekakuan adalah sifat mekanik yang menunjukkan kemampuan material dalam mempertahankan bentuk awal setelah mendapat gaya. Yang keempat yaitu kekerasan. Kekerasan yang berkaitan kemampuan bahan untuk tahan terhadap goresan, penetrasi, pengikisan. Yang kelima yaitu kekenyalan. Kekenyalan adalah kemampuan bahan menerima tegangan tanpa terjadinya perubahan bentuk yang permanen setelah tegangan dihilangkan. Yang keenam yaitu plastisitas. Plastisitas adalah kemampuan bahan untuk mengalami sejumlah deformasi plastis atau yang permanen tanpa terjadinya kerusakan. Yang ketujuh adalah kelelahan. Adapun kelelahan merupakan kecenderungan dari logam untuk patah jika menerima tegangan yang berulang-ulang atau cyclic stress yang besarnya masih jauh di bawah batas kekuatan elastisitasnya. Yang ke-8 yaitu keretakan atau merangkak. Keretakan identik dengan sifat suatu logam untuk mengalami deformasi plastik yang besarnya merupakan fungsi waktu, di mana pada saat bahan tersebut menerima beban yang besarnya relatif tetap. Yang ke-9 yaitu melar atau creep, merupakan kecenderungan suatu logam untuk mengalami deformasi plastik bila pembebanan yang besarnya relatif tetap dilakukan dalam waktu yang lama pada suhu yang tinggi. Yang ke-10 yaitu kekerasan atau hardness, merupakan ketahanan material terhadap penekanan atau indentasi penetrasi. Sifat ini berkaitan dengan sifat tahan aus atau wear resistant, yaitu ketahanan material terhadap penggoresan atau pengikisan. Yang B yaitu sifat fisik, sifat kimia. Sifat fisik dan kimia adalah suatu sifat yang berkaitan dengan karakteristik fisik atau kondisi dari material. Contoh sifat fisik, sifat kimia dari suatu material diantaranya adalah A. Yaitu titik cair. B. Konduktivitas panas dan listrik. C. Massa jenis. D. Warna. E. Ketahanan koros. C. Sifat teknologi. Sifat teknologi adalah suatu sifat yang berkaitan dengan kemudahan material tersebut untuk diproses lebih lanjut. Contoh dari sifat teknologi diantaranya adalah A. Mampu mesin. Kemampuan suatu material untuk dipotong dengan menggunakan alat-alat potong atau pahat, gergaji, kikir, dan gerinda. Proses pemotongan akan terjadi apabila ada gerak relatif antara benda kerja dan pahat potong. B. Mampu dicor. Kemampuan suatu material untuk dicairkan dan dituang ke dalam cetakan tanpa adanya cacat atau cacat seperti patah, retak, porositas, dan segregasi. C. Mampu dilas. Kemampuan suatu material untuk disambung dengan menggunakan panas tanpa adanya cacat seperti
fasa keras, retak, dan distorsi. Yang D. Mampu bentuk kemampuan suatu material untuk dideformasi plastis dengan tidak terjadinya necking dan beban yang diperlukan rendah. Necking adalah pengecilan penampang pada saat deformasi plastis berlangsung. Pengujian material. Dalam pemanfaatan, material harus mempertimbangkan ketiga sifat di atas untuk mendapatkan hasil yang optimum dalam suatu perancangan. Untuk mengetahui sifat-sifat material di atas harus dilakukan pengujian atau evaluasi dengan tujuan untuk mendapatkan material yang sesuai dengan klasifikasinya. Pengujian pada material secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, pengujian merusak atau destructive test. Pengujian ini bersifat merusak benda kerja, sehingga dalam pengujian ini dibutuhkan spesimen uji. Spesimen uji adalah duplikat dari benda kerja yang berasal dari bahan yang sama. Yang kedua yaitu pengujian tidak merusak, non-destructive test. Pengujian ini tidak merusak benda kerja, jadi tidak dibutuhkan spesimen uji dan dapat langsung diuji pada benda kerja. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat cacat permukaan maupun di bawah permukaan benda kerja. Pengujian merusak. Pengujian merusak dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat mekanik dari material, di mana pengujiannya dengan pemberian beban mekanik hingga spesimen mengalami perubahan bentuk atau deformasi plastis, merusak bentuk spesimen dari bentuk awal. Beberapa jenis pengujian mekanik. 1. Uji tarik. 2. Uji impak. 3. Uji lelah. 4. Uji keras. 5. Uji mulur. Yang pertama, uji tarik. Tujuan dari dilakukannya suatu pengujian mekanis adalah untuk menentukan respon material dari suatu konstruksi, komponen atau rakitan fabrikasi pada saat dikenakan beban atau deformasi dari luar. Dalam hal ini akan ditentukan seberapa jauh perilaku inherent atau sifat yang lebih merupakan ketergantungan atas fenomena atomik maupun mikroskopis dan bukan dipengaruhi bentuk atau ukuran benda uji dari material terhadap pembebanan tersebut. Di antara semua pengujian mekanis tersebut, pengujian tarik merupakan jenis pengujian yang paling banyak dilakukan karena mampu memberikan informasi representatif dari perilaku mekanis material. Prinsip pengujiannya. Sampel atau benda uji dengan ukuran dan bentuk tertentu ditarik dengan beban kontinu sambil diukur pertambahan panjangnya. Data yang didapat berupa perubahan panjang dan perubahan beban yang selanjutnya ditampilkan dalam bentuk grafik tegangan, regangan. Data-data penting yang diharapkan didapat dari pengujian tarik ini adalah perilaku mekanik material dan karakteristik perpatahan. Yang kedua yaitu uji keras. Pengujian kekerasan adalah satu dari sekian banyak pengujian yang dipakai karena dapat dilaksanakan pada benda uji yang kecil tanpa kesukaran mengenai spesifikasi. Kekerasan atau hardness adalah salah satu sifat mechanical properties dari suatu material. Kekerasan suatu material harus diketahui khususnya untuk material yang dalam penggunaannya akan mengalami pergesekan atau frictional force dan dinilai dari ukuran sifat mekanis material yang diperoleh dari deformasi plastis atau deformasi yang diberikan dan setelah dilepaskan, tidak kembali ke bentuk semula akibat identasi oleh suatu benda sebagai alat uji. Dalam hal ini, bidang keilmuan yang berperan penting mempelajarinya adalah ilmu bahan teknik atau metallurgi engineering. Mengapa diperlakukan pengujian kekerasan? Di dalam aplikasi manufaktur, material terutama semata diuji untuk dua pertimbangan, yang manapun keriset karakteristik suatu material baru dan juga sebagai suatu cek mutu untuk memastikan bahwa contoh material tersebut menentukan spesifikasi kualitas tertentu. Pengujian yang paling banyak dipakai adalah dengan menekankan penekanan tertentu kepada benda uji dengan beban tertentu dan dengan mengukur ukuran bekas penekanan yang berbentuk di atasnya. Cara ini dinamakan dengan cara kekerasan penekanan. Kekerasan juga didefinisikan
sebagai kemampuan suatu material untuk menahan beban indentasi atau penetrasi penekanan. Di dunia teknik, umumnya pengujian kekerasan menggunakan 4 macam metode pengujian kekerasan, yakni yang pertama yaitu Brinell, Rockwell, Vickers, micro-harness. Dalam pengujian kekerasan seperti pada pengujian statik lainnya, diukur ketahanan terhadap deformasi, tetapi ukuran penekanan beban dan ukuran penekanan derajat pengerasan regangan berbeda. Jadi pertama, korelasi antara kekerasan yang diperoleh dengan berbagai cara pengujian kekerasan menjadi permasalahan. Tidak ada cara lain kecuali mendapatkan hubungan tersebut secara eksperimen. Jadi kekerasan yang diperoleh dengan berbagai cara ditulis sebagai tabel konversi kekerasan, tetapi hal yang diutarakan di atas berbeda menurut bahan. Oleh karena itu, untuk baja atau paduan tembaga perlu memakai tabel yang berlainan sesuai dengan paduan masing-masing. Sejumlah data tersedia bertekanan dengan hubungan antara kekerasan dan kekuatan tarik atau kekuatan lelah. Hubungan ini sangat memudahkan untuk mengetahui kekuatan bahan dengan pengujian sederhana dari kekerasan. Tetapi, karena hubungan itu memuat banyak faktor variabel, perlu berhati-hati dalam penggunaannya. Sebagai tambahan dalam penggunaan bagi bahan yang sama jenisnya, disarankan untuk memperhatikan metalografinya. Yang ketiga yaitu uji impak. Dasar pengujian impak ini adalah penyerapan energi potensial dari pendulum beban yang berayun dari suatu ketinggian tertentu dan menumbuk benda uji sehingga benda uji mengalami deformasi. Pada pengujian impak ini banyaknya energi yang diserap oleh bahan untuk terjadinya perpatahan, merupakan ukuran ketahanan impak atau ketangguhan bahan tersebut. Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa setelah benda uji patah akibat deformasi, bandul pendulum melanjutkan ayunannya hingga posisi H. Bila bahan tersebut tangguh, yaitu makin mampu menyerap energi lebih besar, maka makin rendah posisi H. Suatu material dikatakan tangguh bila memiliki kemampuan menyerap beban kejut yang besar tanpa terjadinya retak atau deformasi dengan mudah. Pada pengujian impak, energi yang diserap oleh benda uji biasanya dinyatakan dalam satuan joule dan dibaca langsung pada skala dial penunjuk yang telah dikalibrasi yang terdapat pada mesin penguji. Harga impak atau HI suatu bahan yang diuji dengan metode Karpi diberikan oleh rumus HI sama dengan E per A, di mana E adalah energi yang diserap dalam satuan joule dan A luas penampang di bawah takik dalam satuan milimeter persegi. Secara umum, benda uji impak dikelompokkan ke dalam dua golongan sampel standar, yaitu batang uji Karpi banyak digunakan di Amerika Serikat dan batang uji ijot yang lazim digunakan di Inggris dan Eropa. Benda uji Karpi memiliki luas penampang lintang bujur sangkar 10 x 10 mm dan memiliki takik atau notch berbentuk V dengan sudut 45 derajat dengan jari-jari dasar 0,25 mm dan kedalaman 2 mm. Benda uji diletakkan pada tumpuan dalam posisi mendatar dan bagian yang bertakik diberi beban impak dari ayunan bandul. Benda uji ijot mempunyai penampang lintang bujur sangkar atau lingkaran dengan takik V di dekat ujung yang dijepit. Serangkaian uji Karpi pada satu material umumnya dilakukan pada berbagai temperatur sebagai upaya untuk mengetahui temperatur transisi atau akan diterangkan pada paragraf-paragraf selanjutnya. Sementara uji impak dengan metode ijot umumnya dilakukan hanya pada temperatur ruang dan ditujukan untuk material-material yang disisain untuk berfungsi sebagai cantilever. Takik atau notch dalam benda uji standar ditujukan sebagai suatu konsentrasi tegangan sehingga perpatahan diharapkan akan terjadi di bagian tersebut. Selain berbentuk V dengan sudut 45 derajat, takik dapat pula dibuat dengan bentuk lubang kunci atau keyhole.
Pengukuran lain yang biasa dilakukan dalam pengujian impact Karpi adalah penelaahan permukaan perpatahan untuk menentukan jenis perpatahan atau frakografi yang terjadi. Secara umum, sebagaimana analisis perpatahan pada benda hasil uji tarik, maka perpatahan impact digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, perpatahan berserat atau fibrous fracture yang melibatkan mekanisme pergeseran bidang-bidang kristal di dalam bahan atau logam yang ulet atau duktil, ditandai dengan permukaan patahan berserat yang berbentuk dimple yang menyerap cahaya dan berpenampilan buram. Yang kedua yaitu perpatahan atau granular kristalin yang dihasilkan oleh mekanisme pembelahan pada butir-butir dari bahan logam yang rapuh, ditandai dengan permukaan patahan yang datar yang mampu memberikan daya pantul cahaya yang tinggi atau mengkilat. Yang ketiga yaitu perpatahan campuran berserat dan granular, merupakan kombinasi dua jenis perpatahan di atas. Klasifikasi baja. Baja adalah paduan yang paling banyak digunakan manusia. Jenis dan bentuknya sangat banyak. Karena penggunaannya yang sangat luas, maka berbagai pihak sering membuat klasifikasi menurut keperluan masing-masing. Ada beberapa cara mengklasifikasikan baja antara lain: A. Menurut cara pembuatannya, baja December, baja Siemens, Martin atau Openheat, baja listrik, dan lainnya. B. Menurut penggunaannya, baja konstruksi, baja mesin, baja pegas, baja kettle, baja perkakas, dan lainnya. C. Menurut kekuatannya, baja kekuatan lunak, baja kekuatan tinggi. D. Menurut struktur mikronya, baja eutektoid, baja hypotektoid, baja hipereuktektoid, baja austenitik, baja ferritik, baja martensitik, dan lainnya. E. Menurut komposisi kimianya, baja karbon, baja paduan rendah, baja paduan tinggi, dan lainnya. Biasanya, klasifikasi baja yang sering digunakan tidak hanya berpegang pada salah satu cara saja, tetapi merupakan gabungan dari beberapa cara di atas. Untuk mempelajari baja sebagai objek pembahasan pada ilmu logam akan lebih mudah bila baja diklasifikasikan menurut komposisi kimianya dan atau struktur mikronya. Menurut komposisi kimianya, baja dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu baja karbon atau baja tanpa paduan, plain carbon steel, dan baja paduan. Baja karbon bukan berarti baja yang sama sekali tidak mengandung unsur lain selain besi dan karbon. Baja karbon masih mengandung sejumlah unsur lain, tetapi masih dalam batas-batas tertentu yang tidak banyak berpengaruh terhadap sifatnya. Unsur-unsur ini biasanya merupakan ikatan yang berasal dari proses pembuatan besi atau baja, seperti mangan dan silikon dan beberapa unsur pengotoran, seperti belerang, fosfor, oksigen, nitrogen, dan lainnya yang biasanya ditekan sampai kadar sangat kecil. Baja dengan kadar mangan kurang dari 0,8%, silikon kurang dari 0,5%, dan unsur lain sangat sedikit, dapat dianggap sebagai baja karbon. Mangan dan silikon sengaja ditambahkan dalam proses pembuatan baja sebagai deoksidizer untuk mengurangi pengaruh buruk dari beberapa unsur pengotoran. Baja paduan mengandung unsur paduan yang sengaja ditambahkan untuk memperoleh sifat-sifat tertentu. Low carbon steel kadar karbon sampai 0,2%, sangat luas penggunaannya sebagai baja konstruksi umum, untuk baja profit, rangka bangunan, baja tulangan beton, rangka kendaraan, mur baut, pelat, pipa, dan lain-lain. Baja ini kekuatannya relatif rendah, lunak, tetapi keuletannya tinggi, mudah dibentuk dan machining. Baja ini tidak dapat dikeraskan. Medium carbon steel, kadar karbon 0,25 sampai 0,55%, lebih kuat dan keras, dan dapat dikeraskan. Penggunaannya hampir sama dengan low carbon steel, digunakan untuk yang memerlukan kekuatan dan ketangguhan yang lebih tinggi. Juga banyak digunakan sebagai baja konstruksi mesin untuk poros, roda gigi, dan lainnya. High carbon steel, kadar karbon lebih dari 0,55%,
lebih kuat dan lebih keras lagi, tetapi keuletan dan ketangguhannya rendah. Baja ini terutama digunakan untuk perkakas, yang biasanya memerlukan sifat tahan aus, misalnya untuk mata bor, hammer, tab, dan perkakas tangan yang lain. Low alloy steel, baja paduan dengan kadar unsur paduan rendah atau kurang dari 10%, mempunyai kekuatan dan ketangguhan lebih tinggi daripada baja karbon dengan kadar karbon yang sama atau mempunyai keuletan lebih tinggi daripada baja karbon. Dengan kekuatan yang sama, hardenability dan sifat tahan korosi pada umumnya lebih baik. Banyak digunakan sebagai baja konstruksi mesin. Karena begitu banyaknya macam baja paduan, tentunya tidak mungkin untuk membahas satu persatu. Di sini akan diuraikan secara singkat sifat beberapa sen baja paduan IC. Yang pertama yaitu baja nikel. Seri 2XXX, nikel merupakan unsur paduan yang paling tua. Kelarutannya di dalam austenit dan ferrit tinggi sekali, memberikan kekuatan dan ketangguhan yang tinggi. Nikel juga menurunkan kadar karbon di dalam perlit, sehingga baja mengandung lebih banyak perlit daripada baja karbon, dan perlit terbentuk pada temperatur yang lebih rendah, atau nikel adalah unsur penstabil austenit, menyebabkan perlitnya lebih halus, lebih tangguh. Baja nikel cocok digunakan sebagai baja konstruksi kekuatan tinggi yang dipakai pada kondisi ash-rolled atau benda tempa yang besar yang tidak dikeraskan. Baja nikel dengan 3,5% Ni dan karbon rendah banyak digunakan sebagai baja untuk carburizing. Dipakai untuk roda gigi, baut piston rod, dan lain-lain. Dengan 5% Ni, baja lebih kuat dan tangguh. Digunakan untuk beban yang lebih besar. Keberatan dalam pemakaian nikel adalah harganya yang mahal, sehingga sekarang penggunaannya makin berkurang. Yang kedua yaitu baja krom, seri 5XXX. Krom juga larut di dalam ferrit dan austenit, terutama pada baja dengan kadar karbon rendah. Ini akan menaikkan kekuatan dan ketangguhan. Baja dengan kadar karbon dan krom rendah biasanya digunakan untuk decarburizing. Dengan krom lebih dari 5%, sifat pada temperatur tinggi dan sifat tahan korosi menjadi lebih baik. Dengan krom lebih dari 10%, sifat tahan korosi sangat baik atau stainless steel. Yang ketiga yaitu baja nikel krom seri 3XX. Dalam baja ini adalah perbandingan antara nikel dan krom 2,5:1 yang memberikan sifat baik dari kedua unsur paduan itu. Nikel memperbaiki keuletan dan ketangguhan dikombinasi dengan naiknya hardenability dan sifat tahan aus yang diberikan oleh krom. Dengan kadar karbon rendah, baja ini banyak digunakan untuk decarburizing. Krom memberikan sifat tahan aus pada permukaan, sedang nikel memberikan ketangguhan pada bagian dalam. Seri 31XX, 1,5% Ni dan 0,6% Cr banyak digunakan untuk worm gear, piston pin, dan lain-lain. Untuk beban berat seperti aircraft gear, poros, dan cam digunakan seri 33XX, 3,5% Ni dan 1,5% Cr. Dengan medium karbon. Baja ini digunakan untuk otomotif, connecting rod, drive shaft, dan lain-lain. Sekarang baja ini kurang banyak dipakai, digantikan oleh seri 87XX dan 88XX, nikel chromoly steel yang lebih murah. Yang keempat yaitu baja mangan, seri 13XX. Mangan salah satu unsur paduan yang paling murah, selalu ada dalam baja. Sebagai deoksidizer, mangan mengurangi kecenderungan terjadi hot shortness yang ditimbulkan oleh belerang, mencegah terjadinya Fs yang membentuk eutektik dengan besi yang menjadikan baja mengalami hot shortness, dengan membentuk Mns yang titik leburnya lebih tinggi, kemungkinan terjadinya retak pada saat pengerjaan temperatur tinggi. Yang kelima yaitu baja tungsten
atau tungsten wolfram, salah satu karbide former yang kuat, mempunyai pengaruh menaikkan hardenability sangat kuat dan menghambat pelunakan martensit pada saat tempering. Secara umum, sifat atau pengaruh tungsten sama dengan molybden, hanya saja molybden sedikit lebih kuat pengaruhnya, sehingga untuk mencapai efek yang sama akan diperlukan tungsten lebih banyak, kira-kira 1% Mo sama pengaruhnya dengan 2-3% W. Yang keenam yaitu baja vanadium. Vanadium, unsur paduan yang paling mahal, deoksida dan karbid former yang sangat kuat, menghambat pertumbuhan butir. Dengan 0,05% V dapat dihasilkan suatu benda tuangan yang baik, uniform dan fine-grained. Vanadium juga menaikkan hardenability. Baja krom vanadium atau seri 61XX dengan karbon rendah digunakan untuk peralatan yang dicase hardening dengan medium karbon, ketangguhan dan kekuatannya tinggi sekali, dipakai untuk poros dan pegas. Dengan karbon tinggi, kekerasan dan sifat tahan ausnya tinggi, digunakan untuk bearing dan baja perkakas. Yang ketujuh yaitu baja silikon. Seperti mangan, silikon juga deoksidizer yang murah selalu terdapat dalam baja. Baja dianggap sebagai baja paduan bila mengandung silikon lebih dari 0,6%, yaitu baja silikon seperti nikel. Silikon juga bukan carbide former, larut dalam ferrit, dan menaikkan kekuatan serta ketangguhan. Baja dengan 1-2% Si dikenai sebagai navy steel, digunakan sebagai baja untuk konstruksi yang memerlukan yield point tinggi, dengan 3% Si dan 0,01% C. Dikenal sebagai head-file silicon steel, mempunyai sifat kemagnetan yang baik, dipakai pada alat listrik. Baja silikon mangan atau IC 9260 mempunyai kekuatan, keuletan dan ketangguhan tinggi, banyak digunakan untuk pegas dan maupun spiral, juga untuk chisel dan punch. Sifat-sifat mekanik dari baja. Sifat mekanis pada baja meliputi: sifat penting pada baja adalah kuat tarik. Pada saat baja diberi beban, maka baja akan cenderung mengalami deformasi, perubahan bentuk. Perubahan bentuk ini akan menimbulkan tegangan atau strain, yaitu sebesar terjadinya deformasi tiap satuan panjangnya. Komposit. Komposit adalah suatu material yang terbentuk dari kombinasi dua atau lebih material yang mempunyai sifat mekanik lebih kuat dari material pembentuknya. Komposit berpenguat serat alam maupun buatan merupakan jenis komposit yang banyak dikembangkan guna menjadi bahan alternatif pengganti logam. Komposit berpenguat serat banyak diaplikasikan pada alat-alat yang membutuhkan perpaduan dua sifat besar, yaitu kuat namun juga ringan. Komposit memiliki sifat mekanik yang lebih bagus dari logam. Kekakuan jenis dan kekuatan jenisnya lebih tinggi dari logam. Komposit memiliki banyak keunggulan, diantaranya berat yang lebih ringan, kekuatan yang lebih tinggi, tahan korosi, dan memiliki biaya perakitan yang lebih murah. Unsur utama penyusun komposit yaitu pengisi atau filter yang berupa serat sebagai kerangka dan unsur pendukung lainnya yaitu matriks. Pengisi atau filler dan matriks merupakan dua unsur yang diperlukan dalam pembentukan material komposit. Jenis-jenis komposit. Jenis-jenis komposit berdasar penguat yang digunakan yaitu komposit serat atau fibrous komposit, komposit lapis, laminates komposit, komposit partikel atau particulate komposit. Komposit serat atau fibrous komposit merupakan komposit yang hanya terdiri dari satu lamina atau satu lapis dan berpenguat fiber. Komposit lapis atau laminates komposit.
Komposit lapis merupakan komposit yang berlapis-lapis. Komposit tersebut paling sedikit dari dua lapis yang digabung menjadi satu, di mana setiap lapisan pembentuk memiliki karakteristik sifat tersendiri, terdiri dari berbagai arah serat. Komposit partikel atau partikulat komposit. Komposit partikel merupakan komposit dengan penguat berupa partikel atau serbuk yang tersebar pada semua luasan dan segala arah dari komposit. Tujuan pembuatan material komposit ini adalah untuk mengkombinasikan material yang sama atau berbeda guna mengembangkan sifat-sifat spesifik yang diinginkan dalam komposit. Kedua komponen filler dan matriks tidak saling melarutkan atau menyatu ke dalam satu sama lain, tetapi tetap menunjukkan sifatnya masing-masing. Rumus yang digunakan. Berikut rumus kimia logam nikel. 1. Penladit atau NiFe9S8. Mineral nikel ini menjadi paling penting karena kandungan besi akan digantikan oleh nikel. 2. Kalkopirit atau CuFeS2. Mineral tembaga ini dominan dalam biji sulfida dengan diikuti sejumlah tembaga mineral kecil lainnya. Yang ketiga itu garnierit atau NiMg6Si4O10 dan OH. Nikel magnesium yang kaya akan kandungan nikel. 4. Lemonit nikel atau FeNiOOHNH2O. Ini merupakan bagian utama dari laterit yang merupakan hasil pelapukan perioditit yang panjang. Contoh soal dan soal. Bagaimana menentukan rumus senyawa dari unsur logam dan non-logam? Rumus kimia merupakan kumpulan lambang atom dengan aturan tertentu. Misalnya, rumus air adalah H2O dan garam dapur atau natrium klorida adalah NaCl. Jumlah tiap atom pada rumus kimia ditulis sebagai angka indeks. Pada rumus kimia air atau H2O, angka indeks H adalah 2 dan angka indeks O adalah 1, atau angka indeks I tidak perlu ditulis. Adapun pada rumus kimia garam dapur atau NaCl, angka indeks kedua atom adalah 1, sehingga tidak perlu ditulis. Rumus kimia suatu zat adalah khas. Kekhasan itu ditentukan oleh daya ikat dan bilangan oksidasi yang dimiliki suatu atom. Daya ikat atom adalah kemampuan suatu atom untuk mengikat atom lain sehingga membentuk suatu molekul. Daya ikat atom juga disebut valensi. Tiap atom mempunyai daya ikat tertentu. Untuk memahami daya ikat atom, perhatikan senyawa HCl, H2O, NH3, SO2, SO3, dan CH. Ternyata Cl mengikat satu atom H, O mengikat dua atom H, N mengikat 3 atom H, S mengikat 2 atau 3 atom O, dan C mengikat 4 atom H. Karena mempunyai daya ikat paling kecil, atom H dijadikan pembanding dan ditetapkan memiliki valensi 1. Oleh karena itu, valensi atom Cl adalah 1, valensi atom O adalah 2, valensi atom N adalah 3, valensi atom S adalah 4 atau 6, dan valensi atom C adalah 4. Senyawa biner adalah kimia yang hanya terbentuk dari dua unsur. Unsur yang terbentuk tersebut dapat terdiri atas unsur logam dan bukan logam atau keduanya terdiri atas unsur bukan logam. Yang pertama itu rumus kimia. Yang kedua, daya ikat atom. Yang ketiga, tata nama senyawa atom. Jika senyawa biner terdiri atas unsur logam dan bukan logam, aturan penamaan senyawanya sebagai berikut. Nama unsur logam disebutkan lebih dahulu,
kemudian diikuti nama unsur bukan logam yang diakhiri dengan akhiran ida. Contohnya yaitu NaCl atau natrium klorida, MgBr2 atau magnesium bromide. Na adalah unsur logam, Mg adalah unsur logam, Cl adalah unsur non-logam, dan Br adalah unsur non-logam. Senyawa ionik walaupun tersusun atas ion positif dan negatif, tetapi secara keseluruhan bersifat netral, sehingga muatan totalnya adalah 0. Ini berarti satu Na+ akan bergabung dengan satu Cl- dalam NaCl dan satu Mg2+ bergabung dengan 2 Br- dalam MgBr2, demikian dan seterusnya. Apa yang dimaksud dengan komposit? Jawab, komposit adalah suatu jenis bahan baru yang merupakan hasil rekayasa terdiri dari 2 atau lebih bahan, di mana sifat masing-masing bahan berbeda antara satu dengan yang lainnya, baik itu sifat kimia maupun fisiknya, dan tetap terpisah adalah hasil akhir bahan tersebut. Yang kedua, yaitu sebutkan 3 jenis komposit. Jawab, yang pertama itu komposit matrik polimer atau KMP, komposit matrik logam atau KML, dan komposit matrik keramik atau KMK. Sebutkan sifat-sifat masing komposit. Jawab, A. Komposit matrik polimer atau KMP ringan, spesifik stiffness tinggi, spesifik strength tinggi, anisotropi. B. Komposit matrik logam atau KML, transfer tegangan baik, ketahanan temperatur tinggi, tidak menyerap kelembapan, tidak mudah terbakar, kekuatan tekan dan geser yang baik, ketahanan aus dan muai termal lebih baik. C. Komposit matrik keramik atau KMK, dimensinya stabil bahkan lebih stabil dari logam, sangat tangguh bahkan hampir sama dengan ketangguhan cast iron, mempunyai karakteristik permukaan yang tahan aus, unsur kimianya stabil pada temperatur tinggi, tahan pada temperatur tinggi atau creep, kekuatan dan ketangguhan tinggi, ketahanan korosi tinggi. Soal yang keempat, sebutkan kegunaan komposit. Jawab, A. Aplikasi KMP atau PMC, matrik berbasis serat gelas, alat-alat rumah tangga, panel pintu, kendaraan, lemari perkantoran, peralatan elektronika. Matrik berbasis termoplastik dan serat gelas, kotak air radiator. Matrik berbasis termoset dengan serat karbon, rotor helikopter, komponen ruang angkasa, lantai pesawat terbang. Yang B. Aplikasi KML atau KMC, komponen otomotif, blok silinder mesin, puli, poros gardan, dan lain-lain. Peralatan militer, sudu turbin, cakram kompresor, dan lain-lain. Aircraft, rak listrik pada pesawat terbang, peralatan elektronik. C. Aplikasi KMK atau CMC. Yang pertama, wide inertion furnace part, burners, heat pipes, filter, sensor, kombinasi dalam rekayasa whisker SiC atau alumina, polikristalin untuk perkakas potong, serat rafid atau gelas boron silikat untuk alas termin laser. Soal yang kelima yaitu kemampuan suatu bahan untuk menahan tegangan tanpa kerusakan pada sifat mekanik bahan adalah A. Kekuatan bahan atau strength of material, B. Elastisitas bahan atau elasticity, C. Kekerasan atau hardness, D. Keuletan bahan atau ductility, E. Ketangguhan atau toughness. Jawaban dari pertanyaan di atas adalah A. Kekuatan bahan atau strength of material. Berikut penjelasan kekuatan strength, yaitu adalah kemampuan bahan untuk menahan tegangan tanpa kerusakan. Daftar pustaka.
1. Sato G. Takeshi dan Sugiarto N. 1999. Titik menggambar mesin. Titik Jakarta. Titik 2. Perannya Paramita. 2. Staf pengajar. Tata tulis karya ilmiah 2004. Tata tulis karya ilmiah 2004 Bandung. Titik 2.